dengan saya Faisal. Saya Ian. Oke Ian, hari ini kita akan bahas apa nih? Nah, yang akan kita bahas di episode kali ini adalah terkait dengan perkembangan BI rate dan Fed rate, serta terkait perkembangan penyaluran kredit. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Kita mulai dari update kondisi ekonomi global. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kembali mempertahankan suku bunga kebijakannya Fed Funds Rate di level 3,75% pada pertemuan FOMC bulan Juni tahun ini. Pertemuan ini merupakan yang pertama kali di bawah kepemimpinan Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh. Meskipun The Fed mempertahankan suku bunga kebijakannya, narasi peluang pelonggaran kebijakan moneter yang sebelumnya tercantum dalam pernyataan hasil FOMC bulan April dihapus dalam pernyataan bulan Juni ini. Selain itu, Summary of Economic Projection terbaru juga diartikan pasar lebih hawkish dari perkiraan, dengan hampir separuh anggota FOMC mendukung setidaknya satu kali kenaikan suku bunga pada tahun ini. Secara lebih rinci, dot plot voting menunjukkan peningkatan perbedaan pandangan di antara para pembuat kebijakan mengenai arah suku bunga ke depannya. Proyeksi median suku bunga untuk akhir 2026 direvisi naik menjadi 3,75% dari sebelumnya 3,5% pada proyeksi bulan Maret. Proyeksi median untuk akhir 2027 juga dinaikkan menjadi 3,75% dari sebelumnya 3,25%. Lebih lanjut, The Fed secara signifikan merevisi naik proyeksi inflasi Amerika Serikat yang memperkuat ekspektasi bahwa kebijakan moneter akan tetap ketat lebih lama. Inflasi kini diproyeksikan sebesar 3,6% pada tahun ini, naik dari sebelumnya 2,7%. Sementara proyeksi 2027 dinaikkan menjadi 3,3% dari sebelumnya 2,7%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga acuannya BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada pertemuan bulan Juni, menyusul kenaikan 25 basis poin pada pertemuan di luar jadwal pada tanggal 9 Juni 2026. Dengan demikian, sejak Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin secara kumulatif, sehingga membawa BI Rate ke level tertinggi sejak bulan April tahun 2025. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya tekanan inflasi yang mendekati batas atas target sasaran 1,5 hingga 3,5%. Kenaikan ini mencerminkan semakin kuatnya pass-through dari harga di sisi supply ke harga konsumen. Selain itu, penguatan rupiah belakangan ini masih dinilai rentan, mengingat tingginya ketidakpastian global yang masih berlanjut. BI juga menyoroti risiko yang berasal dari perubahan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan The Fed yang diperkirakan akan mengambil sikap yang lebih hawkish dengan mempertahankan stance kebijakan higher for longer. Dengan demikian, BI melihat adanya potensi kenaikan Fed Funds Rate ke depannya. BI juga menekankan risiko inflasi yang bersumber dari imported inflation, mengingat rupiah masih melemah secara year to date meskipun sempat menguat dalam beberapa waktu terakhir. BI juga mencatat potensi dampak El Nino yang dapat mengganggu pasokan pangan dan memberikan tekanan kenaikan pada harga-harga pangan. Dari sektor real, Bank Indonesia melaporkan total kredit perbankan pada bulan Mei 2026 mencapai 8,76 ribu triliun rupiah atau tumbuh 1,79% secara bulanan. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 1,04% di bulan April lalu. Berdasarkan sektornya, seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan kredit, dengan sektor jasa-jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,16% secara bulanan, diikuti oleh pertambangan dan penggalian sebesar 6,10%, serta pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,03%. Lebih lanjut lagi, sektor konstruksi yang pada April 2026 terkontraksi sebesar 0,24% secara bulanan berbalik arah dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,19% pada bulan Mei ini. Secara tahunan, seluruh sektor lapangan usaha juga mencatatkan pertumbuhan kredit positif. Sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 43,32% sejalan dengan realisasi pembangunan proyek pemerintah di tahun 2026 ini. Sektor listrik
gas, dan air bersih mencatatkan pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 23,81%, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 18,85%. Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit investasi dan kredit modal kerja juga mencatatkan akselerasi pada bulan Mei ini. Kredit investasi tercatat tumbuh sebesar 1,87% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan April yang sebesar 1,49%. Sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan pertumbuhan kredit investasi tertinggi pada Mei 2026 ini, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan pengangkutan dan komunikasi. Sejalan dengan akselerasi kredit investasi, penyaluran kredit modal kerja juga meningkat menjadi 2,63% secara bulanan, setelah tumbuh 1,20% pada bulan April. Beberapa sektor yang pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi, yaitu listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, dan pengangkutan dan komunikasi berbalik arah dan mencatatkan pertumbuhan pada bulan Mei dan mendorong peningkatan kredit modal kerja. Secara tahunan, kredit investasi dan kredit modal kerja juga mencatatkan akselerasi. Kredit investasi tumbuh 20,5% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 18,4% pada bulan April. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,9%, meningkat dari bulan April sebesar 5,8%. Sementara itu, kredit konsumsi pada Mei 2026 tumbuh 0,41% secara bulanan atau 5,80% secara tahunan. Melambat dibandingkan pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 6,03% secara tahunan pada bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan meningkat menjadi 10,83% secara tahunan pada Mei 2026 dari 9,40% secara tahunan pada April 2026. Melanjutkan tren akselerasi pertumbuhan kredit yang sudah terjadi sejak Maret 2026, terutama didorong oleh kredit ke lapangan usaha dan dapat menjadi indikasi bahwa terjadi peningkatan aktivitas bisnis ke depannya. Nah, Mas Faisal, kira-kira gimana sih arah perkembangan suku bunga ke depannya? Dengan melihat The Fed yang menjadi lebih hawkish daripada perkiraan, lalu juga adanya resiko inflasi pass-through dari sisi supply ke demand, dan juga adanya resiko pelebaran defisit neraca transaksi berjalan, kami melihat adanya kebutuhan Bank Indonesia untuk tetap pro stability, sehingga kami melihat arah suku bunga kebijakan ke depannya akan tetap higher for longer. Sekian pembahasan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.